kampus, punya masjid masih seperti ini. Ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Yang kedua, saya husnudzon secara pribadi terima kasih atas kepercayaan Ketua DKM dan seluruh jajaran bahwa memperingati peristiwa Maulid Nabi ini. Sesungguhnya kita ingin mencoba melihat kembali komitmen kita kepada baginda Rasulullah. Kita sudah menyatakan 2 kalimat syahadat yang di dalamnya kata-kata Muhammadur Rasulullah. Sejauh mana komitmen kita terhadap baginda Rasulullah? Dan yang paling berat bagi kita saat ini, kegiatan ini Abah dan seluruh jajaran sesungguhnya adalah sebagai progres umat Rasulullah dalam membuktikan risalah beliau. Sudah sejauh mana kita membuktikan risalah baginda Rasulullah, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat. Progres itu harus nampak pada seluruh tataran sosial budaya kehidupan kita, termasuk tataran pengembangan ilmu pengetahuan. Lagi di saat-saat tahun ini bangsa kita sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan rumit dengan tema pokok tahun politik. Maka orang-orang ahli masjid inilah sebetulnya punya tanggung jawab moral untuk segera membuktikan risalah baginda Rasulullah dalam batas-batas kemampuan kita. Dan kalau kita melihat, mempelajari ada apa pada pribadi Rasul, tidak akan selesai 2 hari 2 malam membahas itu. Tetapi kalau kita ambil intinya, saya punya sumber yang akurat tentang siapa sosok baginda Rasulullah. Siapa sumber yang menginspirasi kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah begini. Referensi utama mari kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengutus baginda Rasulullah. Bagaimana komentar Gusti Allah tentang baginda Rasul? Baca di ujung surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini referensi utama. Dalam ayat itu Rasulullah mendapat gelar 4: azizun, harisun, raufun, rahimun. Di antara 4 gelar yang diberikan Allah kepada baginda itu, 3 diambil dari Al-Asmaul Husna: azizun, raufun, rahimun. Tidak perlu saya jelaskan lagi apa azizun, apa harisun, raufun dan rahimun, karena kita berbicara di depan calon sarjana agama dari berbagai prodi yang ada di kampus ini. Tidak ada Rasul yang lain mendapat gelar 3 dari Asmaul Husna selain baginda Rasulullah. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, dari Asmaul Husna diambil Al-Halim. Silakan baca tentang kisah Nabi Ibrahim. Awwahun alim, halim. Yang kedua, referensi yang saya ambil sekurang-kurangnya, bertanya tentang sosok seorang, tanyakan kepada orang yang terdekat dengan baginda, dengan seseorang itu. Kalau saya ingin tahu Abah Bahrun yang masuk pada tahun 78, mahasiswa Fakultas Usuluddin, sempat jadi wakil dekan Fakultas Usuluddin, maka ketika ingin tahu tentang sosok Abah Bahrun Rifai ini, paling tidak saya bertanya kepada istri baginda, istri beliau. Nah, tentang sosok Nabi Muhammad ini kita wajib mempertanyakan siapa sesungguhnya baginda Rasulullah menurut istrinya.
Lalu saya pilih istri yang pertama, Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah itu istri yang mendampingi beliau sejak sebelum diangkat jadi Rasulullah dan setelah diangkat jadi Rasulullah. Ini representatif, tidak cerita kosong gitu. Apa kata baginda tentang sosok Nabi? Kasusnya dijelaskan dalam Al-Lu'lu' wal Marjan tentang kaifa bad'ul wahyi, bagaimana pertama turun wahyu itu. Silakan cari lagi oleh mahasiswa. Di situ dijelaskan ketika gundah gulana kedatangan tamu yang tidak diundang, tidak dikenal, membawa kalimat-kalimat yang sama sekali baginda tidak kenal, itulah peristiwa turun wahyu pertama. Pulang ke rumah dengan rasa seakan-akan, kata orang Sunda, inggis kubisi rempan kubeja keengku kabiun, takut, cemas. Disitulah sang istri berperan untuk memberikan doping spiritual. Digandenglah beliau menuju tempat istirahat. Setelah terbangun kira-kira 30 sampai 40 menit, terlihat mukanya cerah lagi, baru sang istri berani bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah, wahai Muhammad bin Abdullah, ada apa yang menimpa dirimu? Kok kamu tidak seperti hari-hari biasa? Belasan tahun kamu bertahanus, tetapi baru aku temukan wajah kamu seperti ada rasa takut, pesimistik. Ada apa? Sampaikan kepadaku, aku istrimu yang sangat mencintai." Dijelaskanlah oleh baginda Rasul peristiwa yang disebut peristiwa aneh saat itu. Istri tercinta yang cerdas itu menangkap, jangan-jangan ini adalah peristiwa kenabian bagi suaminya. Disitulah Siti Khadijah menyampaikan doping spiritual. Kata beliau, "Ya Muhammad, wallahi ma yukhzika Allahu abada." Wahai Muhammad, demi Allah, Allah tidak akan mempersulit kehidupanmu selama-lamanya. Alasannya apa? Kata Siti Khadijah, "Fa innaka latasilur rahimah." Sebab engkau menjadi orang yang terbiasa bersilaturahmi. Yang kedua, tahmilul kalla, engkau menjadi manusia yang selalu ikut meringankan beban orang lain. Yang ketiga, kata Siti Khadijah, fa innaka taqsibul ma'dum, sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu sibuk mengurusi urusan orang banyak. Yang keempat, kata Siti Khadijah, fa innaka taqrid dhaif, engkau menjadi manusia yang selalu menerima tamu dan menyuguhi tamu ketika para tamu datang ke rumahmu. Yang kelima, fa innaka tu'inu ala nawaibil haqq, sesungguhnya engkau Muhammad menjadi manusia yang selalu membantu orang yang sedang membela kebenaran. 5 karakteristik baginda menurut Siti Khadijah. Dan kalau kita bertanya lagi referensi lain, tanyakan kepada istri termuda dan tercintanya, Siti Aisyah. Bagaimana komentar Siti Aisyah tentang sosok baginda Rasul? Ketika sahabat datang dari desa yang belum mengenal sosok baginda, sahabat kumuh dari kampung ternyata memaksa kepada Siti Aisyah menjelaskan tentang akhlak baginda. Siti Aisyah menjelaskan, akhlak baginda itu adalah Al-Quran. Kata seorang sahabat tadi, bagaimana aku memahami Al-Quran? Membaca pun belum pernah. Kalau kamu ingin belajar tentang sosok Nabi, bacalah surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Apa isi ayat 1 sampai 11? Fi salatihim khashi'un, salatnya selalu khusyuk. Lizzakati fa'ilun, menunaikan zakat. Anil lagwi mu'ridun, menghindar dari proyek-proyek kegiatan-kegiatan yang kira-kira tidak ada gunanya. Kemudian di situ juga ada yang disebut ala furujihim furujihim hafidun, menjaga purujnya, harga dirinya. Li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga amanah, kemudian menunaikan janji.
Dan terakhir dalam ayat itu ada kalimat ala sholawatihim yuhafizun, selalu menjaga nilai-nilai solat, bukan hanya sekedar ruku dan sujud secara formalistik, tetapi nilai solat itu terbawa ke dalam perilaku kehidupan sosial budaya sehari-hari. 7 karakter menurut Siti Aisyah. Lalu sekarang baru kita tanya lagi sahabat yang terdekat. Apa kata sahabat tentang sosok Muhammad bin Abdillah Rasulullah itu? Sahabat menjelaskan 5 karakter baginda. Maaf, yang 5 itu sekarang hanya dihafal 4 saja oleh anak-anak kita, termasuk mungkin dosen dan mahasiswa. Ketika ditanya sifat Rasul pasti jawabannya 4: siddiq, tabligh, amanah, patonah. Dalam tulisan Mustafa Syibai, beliau mengatakan sesungguhnya pribadi baginda Rasul itu memiliki karakter 5 karakter. Bukan hanya siddiq, tabligh, amanah, patonah, tetapi juga ada syaja'ah. Ini yang sudah hilang. Siapa yang menghilangkan dan mendelet kata-kata syaja'ah itu? Mereka, para yang berkepentingan agar umat Islam yang dijajah saat itu tidak melawan para penjajah. Hilangkan syaja'ah. Jika umat Islam memiliki karakter syaja'ah, maka gagallah misi penjajahan itu. Nah, sekarang kita sudah berkutat pada 4 itu. Makanya jangan kaget kalau umat Islam tidak punya keberanian walaupun secara moral untuk mengatakan al-haq wal batil, untuk menyatakan al-halal wal haram. Buktinya semua kita rata-rata pertama dihinggapi penyakit ketidakjujuran. Siapa yang mengatakan bangsa kita sudah dihinggapi penyakit ketidakjujuran? Baca tulisan Profesor Slamet Iman Santoso dalam Tantangan Ganda bagi Pendidikan Agama di Indonesia. Kata beliau, saat ini bangsa kita sudah dihinggapi penyakit ketidakjujuran. Suami tidak jujur pada istrinya, istri tidak jujur pada suaminya, muncul SII, selingkuh itu indah. Di mana indahnya? Deg-degannya, begitu jawaban mereka. Dosen tidak jujur pada mahasiswanya, mahasiswa ikut licik pada dosennya. Guru tidak jujur pada muridnya, murid juga tidak jujur pada gurunya. Dulu ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang guru kencing berdiri, murid ngencingin guru. Dunia terbalik. Oleh karena demikian, di samping bangsa kita sudah dihinggapi penyakit ketidakjujuran, maka ketidakjujuran ini sudah merambah ke berbagai wilayah kehidupan kita. Isu politik ada ketidakjujuran, isu ekonomi ada ketidakjujuran, isu sosial budaya ada ketidakjujuran, hatta seni dan budaya yang lain pun ada hal-hal yang di situ muncul penyakit ketidakjujuran. Nah, progres kita sejauh mana itu? Membuktikan komitmen kita kepada baginda. Paling tidak sebagai orang yang punya komitmen dengan baginda, ada langkah-langkah positif untuk apa? Untuk membuktikan cinta kita kepada baginda. Apa bukti cinta kepada baginda? Kita tanya pada diri kita, berapa kali kita menyebut nama baginda setiap hari 1 malam? Kalau baginda sendiri sudah memberikan contoh, sore hari tidak kurang beliau membaca sholawat untuk Rasulullah 10 kali. Baca dalam Al-Ma'surat. Pagi hari Rasulullah membaca sholawat untuk baginda Rasulullah 10 kali. Selain di dalam sholat. Karena kalau kita hitung dalam sholat yang wajib 5 waktu itu, Mas Jamal, tidak kurang kita menyebut nama baginda 46 kali, Pak. Apa buktinya? At-tahiyat pertama 4 kali kita menyebut baginda. Mulai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 4. Rakaat kedua, at-tahiyat kedua,
plus 4 kali, 6 kali. Kenapa 6 kali? Yang 4 tadi ditambah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam kalimat itu ada tambahan 4, 6 ditambah 4, 10 kali 4 kali yang at-tahiyatnya 2 kali. 40 salat subuh 1 kali at-tahiyat, 6 kali kita menyebut baginda. Pertanyaannya, apakah ada tambahan setelah itu? Ini adalah menjadi tanggung jawab moral kita. Karena salah satu ciri orang mencintai seseorang, kasura dzikruhu, memperbanyak menyebut namanya. Alhamdulillah, soal menyebut nama dengan membaca sholawat sekarang ini sudah membanggakan kita. Macam-macam sholawat di majlis-majlis ta'lim, bahkan non-muslim pun sudah pada bisa membaca sholawat. Yang berat sekarang ini adalah bagaimana kita membuktikan diri kita ini sebagai orang komitmen pada baginda Rasul. Apa? 21 karakter yang disebutkan tadi. Dari Allah 4 karakter, dari Siti Khadijah 5 karakter, dari Siti Aisyah 7 karakter, dari sahabat 5 karakter, sehingga di situ terkumpul 21 karakter. Kalau dicantumkan Al-Ahzab 21, itulah isinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21 isinya tidak akan kurang dari 21 butir tentang perilaku dan keagungan baginda Rasul. Tinggal bagaimana di sekian 21 butir itu, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah kita buktikan dalam perilaku kita. Misalnya dari yang keempat sajalah, dari 5, siddiq, sudahkah kita siddiq? Amanah, jujur, terpercaya, sudahkah kita jujur? Patona, cerdik, pandai, pinter, kesatria. Tabligh, sudahkah kita menyebarluaskan nilai-nilai keislaman sebagai risalah inti dari Rasulullah? Syaja'ah, apakah kita punya keberanian untuk membuktikan di muka bumi ini al-haq adalah hak, al-batil adalah batil? Ini sungguh memerlukan sebuah potensi militansi kejuangan sebagai hamba Rasulullah. Terakhir, syukur-syukur kalau kita sampai kepada apa yang diperintahkan Rasul kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasul jangan berani-berani kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah menyertai kita, dan mari kita tetap membudayakan takmir masjid yang sudah seperti ini. Ibarat orang tua itu sudah sangat kakek-kakek, tapi dipoles menjadi nini beberenjen. Alhamdulillah, berapa ratus juta menyalin ini, tapi isinya, dalemannya masih seperti ini. Maaf Abah, ini kritik dari orang tua yang sudah kakek-kakek. Jadi wajar karena saya tahu persis sejarah berdirinya masjid ini. Kalau saya melihat datang ke kampus ini masih seperti ini, sungguh kita ketinggalan dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Padahal branding kita kampus UIN, wahyu memandu ilmu. Artinya mahasiswa harus hafal Quran. Tidak hafal 30 juz, 20 juz. Tidak hafal 20 juz, 10 juz. Tidak hafal 10 juz, 5 juz. Tidak hafal 5 juz, 5 surat. Tidak hafal 5 surat, 5 ayat. Jangan sampai terniar lagi ketika dosen menguji tahfidz Quran. Ya Allah, kita sangat sedih. Aku qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.